Lagi-lagi nama Ustadz Khalid Basalamah terseret di dalam kasus korupsi kuota haji yang sudah ditetapkan. Ini tersangka-tersangkanya sudah berbaju orange, sudah ditahan, dan sudah terbukti maling. Tapi mereka yang tidak terima dengan keadaan ini selalu berteriak di media sosial bahwa Ustadz Khalid Basalamah adalah orang yang juga terlibat dalam kasus ini. Seperti yang saya sampaikan teman-teman, Ustadz Khalid Basalamah ada upaya untuk menjebak, di mana beliau seolah-olah ya terlibat dalam kasus. Padahal beliau sebagai jemaah. Catatan yang perlu kalian tulis adalah yang pertama, Ustadz Khalid Basalamah di sini sebagai pemilik travel haji dan umroh sudah mendaftarkan jemaahnya yang berjumlah 120 jemaah untuk berangkat haji secara furoda. Namun apa teman-teman? Di pertengahan jalan ada seseorang yang mendatangi Ustadz Khalid Basalamah bahwa ada kuota haji yang dimana lebih menggiurkan dengan berbagai macam fasilitas yang dijanjikan, seperti jaraknya lebih dekat dengan Mekah dan lain sebagainya. Jadi dengan beberapa fasilitas yang dijanjikan oleh penawar tersebut, Ustadz Khalid Basalamah berminat. Kenapa? Ya untuk meringankan beban perjalanan dari jemaahnya yang berjumlah 120 itu. Nah, setelah Ustadz Khalid Basalamah pindah dari Foroda kepada kuota haji yang ditawarkan oleh orangnya Kemenak, ternyata di pertengahan jalan atau ketika sampai di lokasi ada kejadian yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang seperti ini pernyataan dari Ustadz Khalid Basalamah. Nama saya keluar kota itu Khalid Basalamah PT Muhibbah. Saya ini jemaah travel itu. Saya tidak pernah interaksi sama Menteri Agama, Kementerian, tidak pernah saya minta kota, nggak pernah. Orang ini datang ke tempat kami, nawarkan resmi kota, dia PIHK, dia punya izin, gimana sih? Jadi posisi saya itu sebagai jamaah, saya dengan jemaah Uhud Tour itu semuanya jemaah, gitu loh. Saya sampai serahkan KPK, ini loh suratnya. Waktu di Derry kasih solusi, saya juga perlihatkan itu tuh, ini datanya. Kita itu tertulis PT Muhibbah, makanya saya katakan diri saya korban. Kenapa tiba-tiba saya dibawa-bawa nih? Jadi kasus korupsi, kita bayar ke travel gitu kan. Sampai di sana pun subhanallah ada hal yang sebenarnya saya tidak mau ceritakan. Tapi ini terjadi. Dan apa boleh buat, kita sampaikan. Kami dijanjikan maktab 111, sudah bayar semuanya. Kami berikan data-data ke KPK. Setelah kami kasih, tiba-tiba mungkin 2 pekan atau 3 pekan sebelum hari H berangkat, kami tiba-tiba dipindahkan sepihak ke maktab 115. Pokoknya mau nggak mau. Kok bisa? Nanti kami kasih kompensasi. Disebutkanlah angka di masjid, tidak usah disebutin angka gitu ya. Ada angka disebutin, tapi tidak seberapa angka itu. Nanti kami kasih, saya bilang saya bukan masalah angkanya. Jemaah sudah saya janjikan 111. Yang nggak bisa pilihan, harus pindah ke 115. Lumayan jaraknya, tetap maktab VIP tapi jauh. Lebih unik dari itu kami sudah terima. Saya sudah coba sampaikan ke jemaah, ada ujian seperti ini. Alhamdulillah mereka terima semua. Intinya berangkat sama saya. Maktab 115 kami masuk, dikasihlah denahnya. Ini denahnya, Uhud Tour itu di sini. Ya, PT Zahra itu di sini. Saya tiba di sana tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Saya begitu datang, lihat denahnya, kok tenda saya sudah dipenuhi oleh orang, jemaah. Orang-orang Indonesia juga. Kok bisa, ini salah nggak nih denahnya? Saya datang ke maktabnya tuh, orang Saudi, ngobrol bahasa Arab. Ini saya, denah ini benar nggak? Coba kita sama-sama jalan keliling. Benar, ini tenda kamu. 1 jam saya negosiasi sama dia. Kenapa saya bisa, kenapa diisi sama orang lain? Ini masih hari Tarwiyah, belum duhur waktu itu, tanggal 8, masih sedikit jemaah yang masuk. Terus saya bilang terakhir kesimpulan segini aja, coba kita bicara baik-baik sama jemaah yang ada di maktab, di tenda itu supaya pindah. Masing-masing masuk di tendanya gitu. Yang saya kaget, pada saat kami datang sana minta supaya pimpinan jemaah itu keluar, yang keluar Ibnu Mas'ud ini. Orang yang kami ambil paket sama dia. Saya tanya, kok antum di sini kan tenda kami? Udah kita gabung aja. Oh anak gak mau gabung, saya bilang. Dari awal di Jakarta sudah saya bilang jemaah kami sendirian. Karena kami ada taklim, kami ada sholat berjamaah di tenda. Gak mau gabung, dia maunya gabung. Saya gak mau. Hanya kita pindah lagi, tergeser ke maktab yang sebelahnya. Jadi ada kejadian di lapangan, kami coba sabarin gitu ya. Akhirnya kita masuk ke tenda yang lebih banyak lagi. Jemaah antri panjang segala macam kamar mandinya. Sementara di sini yang punya kami ini tuh lebih sedikit. Tenda-tendanya, jadi lebih sedikit antrinya. Udah berjalan lah haji. Habis haji saya bilang sama teman-teman di manajemen, udah jangan berhubungan sama orang ini lagi, selesai, gitu kan. Nah setelah kejadian itu, Ustadz Khalid Basalamah selesai nih
Ya, ibadah haji sudah selesai, beliau sudah memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan orang semacam itu. Setelah bergulir beberapa hari kemudian, ada lagi dari orang tersebut malah mengembalikan uang, teman-teman. Yang dimana uangnya ya tidak sedikit lah, yang dikembalikan kepada tim SAR Khalid Basalamah. Dan SAR Khalid Basalamah mungkin masih berhusnuzon. Itu adalah uang kelebihan atau uang salah hitung. Tetapi setelah beberapa hari kemudian juga, Ustaz Khalid Basalamah dipanggil oleh KPK. Kenapa dipanggil oleh KPK? Karena sudah terendus Kementerian Agama yang sedang menjabat dari tahun 2024 itu melakukan tindakan pidana korupsi. Zalim, teman-teman, yang seharusnya kuota haji tersebut diberikan kepada orang yang seharusnya berangkat pada tahun itu. Cuman dikorupsi dan diperjualbelikan. Setelah hal tersebut, teman-teman, apa yang terjadi? Proses bergulir hampir 1 tahun. Dari 2025 ditetapkan tersangka pada tahun 2026. Ya hebat. Nah, lalu setelah itu pula Ustaz Khalid Basalamah dipanggil lagi oleh KPK baru-baru ini. Apa yang dilakukan oleh netizen? Komentar dengan lantangnya bahwa Ustaz Khalid Basalamah tuh lihat diperiksa kembali, mengembalikan uang kembali. Itu bukan uang baru yang dikembalikan, tapi uang yang dulu, teman-teman. Uang yang lama dibahas kembali untuk meminta kesaksian lagi dari Ustaz Khalid Basalamah. Bagaimana dengan kronologinya, melihat ada nama-nama baru yang muncul setelah kasus ini didalami lebih lanjut lagi. Tapi tetap, mereka yang benci dengan dakwah Ustaz Khalid Basalamah akan terus mencari-cari cara untuk menjatuhkan beliau. Tapi ya sudah, dengan kesaksian dari orang KPK sendiri, dari mana kita akan lihat videonya, akan membuat semuanya terjawab. Tuduhan, penggiringan opini, framingan dari mereka yang benci kepada dakwah Ustaz Khalid Basalamah akan terbantahkan di pernyataan orang KPK ini. Coba kita langsung ke video. Ustaz Khalid Basalamah beserta sekitar 120 jamaahnya, Ya. itu sudah mendaftarkan dirinya, sudah mendaftarkan diri di tahun 2024 untuk berangkat haji dengan haji furoda. Ya. Tapi kemudian ada oknum dari Kementerian Agama yang menyampaikan bahwa Ustadz, ini pakai kuota haji khusus saja. Tuh. Ini resmi. Ah. Gitu ya. Gitu. Dibujuk. Tapi kan ditanya lagi, kuota haji khusus kan juga harus ngantri. Ya. Ada antrinya, tapi berbeda ya dengan yang kuota haji yang reguler. Kalau reguler itu sampai dengan 15, 20, sampai bahkan ada yang 30 tahun. Nah ini kalau kuota haji khusus itu tetap ngantri juga setahun, 2 tahun tidak salah ya, seperti itu. Ditanya, lah ini kami mau berangkat tahun ini gitu ya, T0 istilahnya. Jadi daftar tahun itu, berangkat di tahun itu juga. Seperti itu. Nah, oknum dari Kemenak ini kemudian menyampaikan, ya, ini juga berangkat di tahun ini, tapi harus ada uang percepatan. Nah, memberikanlah uang percepatan, kalau tidak salah itu 2.400 ya per kuota, 2.400 US ya. Percepatan. Benar, seperti itu. Dan range-nya macam-macam, ada yang 2.400 sampai dengan 7.000 US dollar per kuota. Nah kemudian dikumpulkanlah uang itu sama Ustadz KB ini, kumpulkan. Nah diserahkanlah kepada oknum. Nah mereka berangkat haji tahun itu juga. Benar seperti yang dijelaskan oleh si oknum tersebut. Kemudian setelah pelaksanaan haji ada pansus ya di DPR yang kemudian untuk melihat pembagian kuota haji ini. Dibuatlah pansusnya karena takut gitu ya, karena ada ketakutan dari si oknum ini, kemudian dikembalikanlah uang itu yang tadinya sudah diserahkan nih sebagai uang percepatan itu, diserahkanlah kembali ke Ustadz Khalid Basalamah. Nah, uang itulah yang kemudian dalam proses penyidikan itu penyidik sita dari Ustadz Khalid Basalamah sebagai bukti bahwa memang di dalam pembagian kuota ini ada sejumlah uang yang diminta oleh oknum dari Kemenak. Gitu ya. Jadi istilahnya pembagian kuota itu tidak
tidak begitu saja gitu. Dibagi ya sudah dibagi gitu. Silakan ini enggak, tapi ada sejumlah uang yang diminta kepada jamaah. Itu buktinya yaitu yang sekarang kita sita dari Ustadz Ali Basalamah, dikumpulkan dari jamaah, diserahkan kepada oknum yang meminta, oknum Kementerian Agama, minta sebagai uang percepatan. Alasannya karena kuota haji khusus ini bisa berangkat tahun itu juga. Ya. Gitu. Seharusnya kan ngantri nih, ngantri 2 tahun seperti itu. Nah, ada yang 2 tahun. Nah, ini bisa berangkat juga. Nah, itu kita saat ini pada tahap mengumpulkan bukti-bukti seperti itu karena kondisinya rekan-rekan lebih dari 100 travel ya. 100 travel lebih. Travel. Jadi itu kita harus istilahnya satu-satu kita ini panggil, satu-satu kita lihat untuk. Nah, ini karena beda-beda nih, jumlahnya beda-beda, besarannya beda-beda. Ya. Ketika sudah ada kesaksian yang seperti ini, kesaksian dari Ustadz Khalil Basalamah, kesaksian dari KPK, apakah mereka yang selama ini terus koar-koar bahwa Ustadz Khalil Basalamah terlibat akan terus-terusan berkoar? Karena kalau menurut sudut pandang saya pribadi, Ustadz Khalil Basalamah dan beserta travel lainnya yang berjumlah ratusan itu ya berusaha untuk beserta travel haji yang beserta ratusan travel lainnya itu ada indikasi untuk dijebak lah. Namun ya semoga hal ini cepat selesai lah. Karena apa? Biar tidak bergulir terus menerus. Karena hal ini juga menyita banyak perhatian sebenarnya. Apalagi nama Ustadz Khalil Basalamah yang diperiksa ratusan travel, yang diminta mengembalikan uang ratusan travel, tapi yang disorot cuma nama Ustadz Khalil Basalamah. Ya kan tahu sendirilah apa alasannya. Begitu.